Gimana sih rasanya berpindah dari sekolah online ke sekolah offline? Kalian ngerasain gak sih perbedaannya atau malahan kalian lebih ngerasa persamaannya dari sekolah online sama sekolah offline? SMA, Maju bersama. Hebat semua, rungokno sing apik. Rungono aku. Pandemi COVID-19 mulai mereda, saatnya kita sekolah tatap muka. Kita udah kembali lagi nih ke sekolah tatap muka dengan tema besar sekolah digital. Kalau misalnya kalian sadar nih, pandemi COVID-19 membuat perkembangan teknologi digital semakin berkembang pesat. Pasti muncul kan kadang pertanyaan, siap nggak sih kita memulai sekolah digital? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan bahas bersama-sama di podcast kali ini. Tapi sebelum itu, daripada teman-teman bosen nih cuma dengerin cerita dari aku, di sini aku udah ditemani oleh dua temanku sekaligus narasumber kita di podcast kali ini. Kalau misalnya kalian perhatiin, kita di podcast kali ini itu udah pada pakai baju tradisional dari daerah yang berbeda-beda. Kenapa kita pakai baju daerah di podcast kali ini? Karena kita menunjukin identitas sekolah kita, yaitu Koryesu Indonesia Mini. Oke, mungkin kita bisa mulai perkenalannya dari Steven duluan kali ya. Oke, kenalin nih teman-teman, namaku Bertram Steven Potarangi, biasa disebut Steven atau Bertram kalau di sekolah. Dan aku ini sekarang kelas 12, ambil jurusan MIPA, dan aku asalnya Malang. Halo teman-teman, nama aku Asima, aku kelas 12 IPS dan aku asalnya dari Riau. Nah, kita udah kenalan nih sama dua narasumber kita yang sangat cantik dan tampan ya. Sekarang giliran aku untuk memperkenalkan diri. Hai semuanya, kenalin, nama aku Melanie. Aku dari kelas 12 IPS dan aku asalnya dari Labuan Bajo. Kita kembali ke pembahasan awal mengenai sekolah digital. Tapi sebelum itu kita mau tarik benang merahnya dulu nih. Aku mau nanya sama kalian berdua, gimana sih rasanya berpindah dari sekolah online ke sekolah offline? Kalian ngerasain gak sih perbedaannya atau malahan kalian lebih ngerasa persamaannya dari sekolah online sama sekolah offline? Mungkin bisa jawab dari aku dulu ya Mel. Menurut pengalamanku sih aku lebih ngerasain kelebihannya. Kenapa aku bisa bilang gitu? Yang pertama, dari segi pendidikan karakter. Kalau sekolah daring kita di rumah kita bisa bebas ngapain aja. Juga apalagi seragam bawahnya kita bisa pakai pakaian rumah. Tapi kalau udah sekolah offline kita harus mengikuti aturan-aturan yang diberi sekolah. Nah yang kedua yaitu interaksi. Kalau sekolah daring kan kita interaksi dengan guru dan teman hanya melalui chat atau Gmeet. Kalau sekolah offline kita bisa berinteraksi lebih luas lagi. Nah yang terakhir nih event-event sekolah yang pastinya kalian juga tunggu-tunggu kan. Kan ngerasa gak sih kalau event sekolah daring itu sedikit boring atau membosankan? Iya. Kalau sekolah offline event-eventnya itu lebih kerasa keseruannya, apalagi kemarin kita baru ngadain art performance. Kalau menurutmu gimana, Van? Kamu ngerasain gak sih perbedaannya atau malahan kamu ngerasain persamaannya antara sekolah online sama sekolah offline? Oke, nah menurutku ini dari pengalamanku nih ya, aku tuh lebih ngerasain ke persamaannya justru Mel. Beda sama Sima. Jadi persamaannya itu terletak pada kayak misalnya kita di sekolah pakai laptop, di rumah juga pakai laptop. Nah perangkatnya untuk pembelajaran itu juga sama laptop. Dari pagi sampai pulang sekolah itu kita juga pasti pakai laptop. Nah itu menurutku persamaannya terletak pada itu. Dan kedua itu dimana persamaannya itu kita dilatih sama guru untuk lebih berpikir lebih computational thinking. Yang artinya itu berpikir lebih kreatif, mandiri, dan kritis, sehingga kita bisa mengaplikasikan sebuah laptop itu lewat aplikasi Canva, Prezi, PowerPoint dan lain-lain. Jadi bisa disimpulkan kita tuh udah menuju sekolah digital lah Mel, gitu. Nah itu dia sekolah digital. Kita udah dapat nih benang merahnya. Seperti yang tadi Steven bilang, kita itu apa-apa sekarang pasti gunain laptop. Hampir semua kegiatan kita lakukannya itu secara digital. Bahkan kita nih sekarang nggak perlu lagi tuh bawa buku tulis, bawa buku paket, karena ya semuanya itu udah ada di laptop. Bener Nah banget. kalau menurutmu gimana Sim? Kamu setuju nggak kalau misalnya sekarang itu hampir semua kegiatan sekolah dilakukan secara digital? Pastinya setuju dong Mel. Kalau hampir seluruh kegiatan sekolah itu sudah berbasis digital. Nah, supaya kita lebih paham lagi nih mengenai sekolah digital, enaknya kita pakai sekolah kita sendiri aja kali ya. Boleh. Nah, kalau menurut kalian berdua, sekolah kita Koryesu ini sudah bisa dikatakan sebagai sekolah digital belum sih? Sebelum menjawab pertanyaanmu, aku ingin jelasin nih, sekolah digital itu ada 3 guys, yaitu sekolah digital 1.0, 2.0, dan 3.0. Maksudnya kalian penasaran juga kan? Ya teman-teman, sekolah digital 1.0 ini hanya menyediakan fasilitas-fasilitas sederhana seperti LCD, lab komputer
menyediakan komputernya. Nah, sekolah digital 2.0 pastinya sekolah ini mempunyai fasilitas-fasilitas yang lebih upgrade dan lengkap lagi, seperti sistem informasi digital, learning management system seperti Moodle, dan juga wifi-nya itu lebih cepat gitu, Mel. Dan yang ketiga, Mel, sekolah digital 3.0. Kenapa bisa dikatakan 3.0? Karena ini itu bisa diartikan segala perangkat sekolah dan sistem pembelajaran itu menggunakan digitalisasi dan Mel, dan mengoptimalisasi agar pembelajaran itu lebih komprehensif gitu. Kan ini ya, sekolah digital tadi kalau dari penjelasan kalian berdua ada 3, sekolah digital 1.0, 2.0, sama 3.0. Berarti sekolah kita Koreasu ini ya bisa dikategorikan sebagai sekolah digital 3.0 kan ya? Oh, bener banget, Mel. Karena apa? Sistem pembelajaran, keuangan, dan website sekolah itu udah disaji dalam satu kemasan website sekolah, dan kita menyebutnya itu ya sekolah digital dan Koreasu itu gitu. Kan kita udah tahu nih kalau misalnya sekolah kita Koreasu ini sudah ya bisa dikatakan sebagai sekolah digital. Nah, kan kita udah mengalami sendiri kan sekolah digital itu seperti apa. Bener. Gimana sih rasanya kalau menurut kalian berdua? Mungkin dari pengalaman kita bisa kita bagiin ke teman-teman, mulai dari kekurangan dari sekolah digital, kelebihannya apa? Menurut pengalamanku ya Mel, aku paling ngerasain kelebihannya. Kenapa aku bisa bilang gitu? Seperti yang kamu bilang tadi nih, kalau misalnya semua buku-buku dan tugas-tugas itu udah dapat di laptop, jadi kita pastinya nggak butuh bawa yang berat-berat. Nah, yang kedua yaitu pastinya informasi yang mau kita cari ini lebih lengkap dan lebih luas lagi. Dan orang tua aku nih yang di Riau nggak perlu lagi menunggu waktu rapotan untuk mengetahui nilaiku. Oke, kalau dari pandanganku nih, aku lebih menerima kekurangannya, Mbak. Karena apa? Dari segi kesehatan nih misalnya, teman kita pakai kacamata itu udah tebel-tebel. Berarti minusnya nggak main-main. Berarti ini merupakan kekurangan dari sekolah digital. Karena apa? Laptop tiap hari dipandang lah istilahnya. Dan yang kedua, koneksi. Koneksi sangat penting bagi digitalisasi sekolah. Kalau koneksi terganggu, pembelajaran tersumbat dan mengganggu pembelajaran lagi. Yang ketiga nih, Mel. Ya namanya juga sekolah digital butuh namanya modalisasi, pasti ujung-ujungnya biaya. Itu dia. Berarti sekolah digital ini ya ada sisi positif sama ada sisi negatifnya. Bener. Sisi positifnya ya kita sangat terbantu dengan adanya berbagai media digital seperti Moodle, Payments, Yakat, dan lain-lain. Terus kalau dari sisi kekurangannya itu dari segi kesehatan mata, kecepatan internet atau jaringan, sama soal biaya. Nah, lagi-lagi permasalahan soal biaya. Memang, Mel, seperti semuanya Jawa Timur berkata, Jarbasuki Mowobeo. Apa tuh artinya? Artinya segala perjuangan yang ingin hasilnya maksimal baik itu membutuhkan perjuangan biaya, pikiran, tenaga yang maksimal juga. Ya istilahnya sama-sama berjuang lah gitu. Berarti menurut kalian berdua harus gak sih kalau misalnya sekolah sekarang itu upgrade menjadi sekolah digital? Pastinya harus dong Mel, apalagi sekarang kita udah di era digital nih, dimana kita diberikan banyak pilihan. Untuk mencapai suatu pilihan, kita itu harus fokus untuk mendapatkan pilihan tersebut. Dan juga kita bersekolah nih untuk disiapkan ke dunia kerja. Tapi dunia kerja itu sudah berbeda guys. Sekarang dunia kerja itu namanya work from everywhere. Dan kita udah dilatih dari adanya sekolah digital ini. Kalau menurutmu gimana, Van? Harus nggak? Ya walaupun aku tadi beranggapan banyak kekurangannya, tapi ini poin pentingnya, harus. Karena apa? Sekolah digital itu mampu meningkatkan kualitas pendidikan di kedepannya, lebih baik lah istilahnya. Dan yang kedua, kalau kita mau ketinggalan zaman terus, ya kita bakal nggak bisa ngikutin zaman lah istilahnya. Kan dunia semakin maju, kalau kita nggak semakin maju, ya kita akan ketinggalan zaman. Jadi harus dikejar zaman itu gitu. Aku setuju sih sama kalian berdua kalau misalnya sekolah sekarang itu harus upgrade ke sekolah digital. Kenapa? Karena ya sudah dijelaskan di awal tadi kalau misalnya hampir semua kegiatan itu kita lakukan secara digital. Bener. Bahkan kita manusia nggak bisa lepas dari yang namanya dunia digital. Benar kan? Iya. Benar. Nah, digital itu akan sangat-sangat membantu kita dalam hal berkomunikasi, berkolaborasi, dan mencari informasi. Digital akan sangat membantu kita dalam menghadapi kehidupan mendatang, kehidupan yang penuh dengan kemajuan dan perkembangan. Kita bertiga udah satu pendapat nih kalau misalnya sekolah sekarang itu harus mengalami peningkatan menuju ke sekolah digital. Kalau menurut kalian